Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Mau'izah Islami dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendengar akhir ini ada salah seorang presiden yang berani melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita ketahui bahwa manusia yang berani melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak mengetahui keberadaan dan kehebatan Nabi. Jadi tahunya hanya sekedar Nabi Muhammad adalah orang Arab. Nabi terakhir. Tapi dia tidak mengetahui sebenarnya siapa sih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara salah satu kontribusinya Nabi Muhammad kepada alam semesta ini adalah makarimal akhlak. Budi pekerti yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya, kata Nabi Muhammad, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak terbaiknya. Zaman dahulu, di zaman jahiliyah, akhlaknya itu sangat hancur. Tidak memiliki namanya harkat martabat, terutama kepada wanita. Tidak ada sama sekali harkat dan martabatnya, harga dirinya. Akan tetapi dengan adanya Islam, semakin berjaya dan semakin bisa menjadi suri tauladan. Sampai akhirnya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bisa menjadi role model, yaitu dengan makarimal akhlak. Bagaimana tata cara berbicara kepada orang yang lebih muda, yang lebih tua, maupun berbicara atau berinteraksi dengan yang selain dari agama Islam. Dikisahkan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW pernah memberi makan seorang pengemis tua yang sudah buta beragama Yahudi. Selama diberi makan oleh Nabi Muhammad SAW selalu sumpah serapah, selalu menghinanya, selalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad jahil, kahin, paranormal dan sebagainya. Karena ketidaktahuannya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW telah tiada, telah menemui ajalnya, baru pengemis tersebut mengetahui bahwa sesungguhnya yang selama ini memberi makan saya, menyuapi saya dengan rasa kasih sayang dan cinta adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang pelecehan yang terjadi kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teringat akan kisah Umar ibn Khattab, salah seorang sahabat Nabi pada zaman jahiliyah, belum mengetahui keberadaan dan kehebatan Nabi pada waktu itu, sehingga dilecehkan, dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang kadzdzab, bohong, pendusta, sering minuman khamar, berjudi. Bahkan dia berani untuk mengubur putrinya, anak perempuannya secara hidup-hidup. Tapi setelah masuk Islam, Masya Allah, berubah menjadi pembela agama Islam. Bisa jadi dengan manusia atau orang-orang yang selama ini melecehkan keberadaan Nabi Muhammad SAW karena ketidaktahuannya akan wujud dan kehebatan Nabi. Suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah layaknya Umar ibn Khattab, maka akan menjadi pembelanya agama Islam. Insya Allah. Lalu Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap pelecehan Nabi? Yang pertama adalah kita harus bersabar dan tidak bersikap anarkis. Hati-hati ketika kita sudah marah yang kelewatan, itu namanya bukan rasa keimanan atau kecintaan, akan tetapi merupakan hawa nafsu.
Ketika hawa nafsu sudah bergerak, maka akan terjadi kejahatan di mana-mana. Yang tadinya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, yang tadinya rasa iman, rasa persatuan dan kesatuan umat Islam, akan tetapi ketika sudah dalam anarkis, maka disitulah setan mulai menggerogoti keimanan kita. Menggerogoti pendekatan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Makanya ketika ada salah seorang nantinya, baik itu setelah ini pelecehan, maka kita sudah mengatakan bahwa sesungguhnya ini merupakan orang yang tidak mengetahui kehebatan dan wujud Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah dengan adanya pelecehan ini, maka sikap kita bertambah rasa keimanan dan kedekatan kita kepada Allah. Bayangkan saja, mungkin ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita mengatakan dalam sholat, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Akan tapi kedekatan kita tidak ada. Kurang rasa kedekatan kita. Tapi dengan adanya permasalahan ini, Allah ingin memberikan peringatan. Bagaimana sih kecintaan kita kepada Nabi? Bagaimana sih kedekatan kita kepada Nabi? Kita mulai membuka lagi fikih, membuka historisnya, membuka hadisnya, dan lain sebagainya. Sehingga keimanan kita bertambah dengan adanya permasalahan ini. Dan sikap ketiga kita adalah, dengan adanya permasalahan ini, maka kita semakin merasa bersatu. Islam bersatu dimanapun juga berada. Tanpa adanya permasalahan, bisa jadi kita tidak mengetahui siapa saudara kita. Tapi dengan adanya permasalahan, kita semakin bisa mengetahui siapa saudara-saudara kita. Adapun pemboikotan terhadap barang-barang itu dibolehkan asalkan bukan karena niat jahat kita. Ingat, di negara tersebut ada juga kaum muslimin yang masih membutuhkan uluran kita, bantuan kita. Boleh kita memboikot barang-barang dari negara tersebut, akan tetapi dengan niat yang baik. Kita tingkatkan ekonomi kita. Semakin sejahtera Indonesia, maka semakin maju juga negara kita. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW perlu kita kemukakan. Akan tetapi cinta yang hakiki adalah cinta yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.